Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Subajau. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast kami di HLC, Wholesale Lovers Club. Jadi pada hari ini kita akan membahas seputaran tentang indeks pembangunan manusia. Kebetulan kemarin kita telah membahas terkait dengan kesetaraan gender dalam pembangunan Halmahera Selatan. Baik, seperti sebelumnya, podcast kali ini menjanjikan terkait dengan isu-isu pemerintahan yang kemudian akan memberikan informasi seputaran isu baik itu gender, kemudian lingkungan, indeks pembangunan manusia dan lain sebagainya. Dan kali ini kebetulan saya ikut senang karena hari ini kita kedatangan salah satu narasumber atau pembicara yang sangat luar biasa. Di sini di tengah-tengah kita bersama ada orang nomor satu di Halmahera Selatan, Bapak Bupati Halmahera Selatan. Halo Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Makasih bagaimana banyak. Kedatangannya di sini dengan di tengah-tengah ada anak-anak muda, tim-tim kreatif di sini, gimana Kak? Iya, saya berterima kasih ya karena diberikan kesempatan untuk bisa hadir di sini. Paling tidak kita bisa banyak berdiskusi ya, banyak hal yang kemudian kita bisa dapatkan juga ya dari perspektif yang ada terkait pembangunan Halmahera Selatan, khususnya tentang peningkatan indeks pembangunan manusia di Halmahera Selatan. Terima kasih juga Bapak Bupati yang sudah hadir di podcast HLC pada sore hari ini. Ini menjadi suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami semua, terutama teman-teman Genpro, Generasi Produktif, salah satu komunitas kreatif di Halmahera Selatan, juga bersama tim juga terima kasih. Selanjutnya, selain Bapak Bupati Halmahera Selatan, kami juga kehadiran salah satu pembicara yang sangat luar biasa dari praktisi hukum Halmahera Selatan, yaitu Bapak Safri Nyong. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Ini gimana nih perasaannya duduk bersama kami dengan suasana podcast yang mungkin agak sedikit santai lah ya Pak ya? Iya, ya, pada prinsipnya ya secara pribadi ya mengapresiasi kegiatan-kegiatan semua seperti ini. Ini adalah ruang bagi kalangan anak muda untuk menuangkan segala bentuk ide dan gagasan di sini. Jadi ruang-ruang ilmiah ini penting untuk luar biasa sekali teman-teman. Selanjutnya di tengah-tengah kita juga ada salah satu tokoh inspiratif anak muda yang merupakan juga salah satu penggiat komunitas di Halmahera Selatan. Ada Kak Rizky Trapanur. Halo Kakak. Gimana Kak, ini kita juga berada sebagai anak muda juga, Pak Bupati juga sebagai selaku anak muda juga, itu luar biasa ya. Jadi terkesan kita lagi forum-forum anak muda ini di Halmahera Selatan. Wah keren sekali, gimana Kak perasaannya pada sore hari ini? Sekali gitu, senang karena bisa satu forum sama Bupati. Luar biasa. Jadi teman-teman sekalian, podcast pada sore hari ini saya tidak sendiri. Saya akan dalam 1 jam ke depan saya ditemani dengan co-host terkece, terganteng. Ya, ini dia Kak Maulana. Halo, selamat sore. Nonton dating. Nanti akan ada live record Pak Bupati. Siap. Jadi kan nonton dating nanti ada flyer yang nanti akan ditayangkan mungkin oleh teman-teman komunitas. Dan seperti biasa sebenarnya sebelum terlanjut izin Pak Bupati Rizky gitu ya, Pak lawyer yang luar biasa. Sebenarnya mungkin publik juga ingin tahu sesungguhnya apa sih maksud dari acara ini gitu ya. Ini sebenarnya dilaksanakan oleh teman-teman komunitas Genpro yang memang dari dulu aktif untuk mengakselerasi ruang-ruang digital dalam penyebaran informasi publik. Nah, karena menyinggung soal Genpro nih Kak, ini kebetulan ada ketua Genpronya di sini nih. Saya tuh tanya-tanya sebenarnya maksud apa, tujuannya hubungan. Nah, ini kan publik juga ingin tahu, karena ini kan dilepas di ruang publik nih. Iya. Gitu. Mungkin Kak Ivan bisa. Kak Ivan, boleh? Maksud bertujuannya Pak?
Apa sih inisiatif dari teman-teman generasi produktif Genpro dalam mediasi kegiatan ini? Podcast. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamera yang mana nih? Saya dulu di depan orang hebat semuanya luar biasa. Tepuk tangan dulu. Alhamdulillah kemarin kegiatan ini bisa terselenggara tentunya bukan hanya karena ada Torang, tapi kegiatan ini terselenggara karena Dinas Keminfo membersamai Torang di tengah-tengah semangat ini. Nah, seperti yang Bu Maulana tadi bilang bahwasanya Torang bukan konsisten sekali, tapi memang Torang selalu ada semangat untuk membuat menciptakan ruang-ruang bagaimana bisa memproduksi isu-isu yang kemudian isu-isu positif yang bisa dikonsumsi ruang publik begitu. Terima kasih. Oke, lagi misalkan kan sebenarnya kalau teman lihat tuh di ruang publik itu berarti media sosial itu kan Luar biasa. luar biasa peminatnya, terus kemudian banyak juga hal-hal yang barangkali orang agak kasih apa ya, di bahasa bacang apa itu namanya, kasih ini dah. Orang agak miris lihat orang Batak itu tentang di sana segala macam di media sosial. Dengan adanya podcast Genpro ini adalah kemudian orang mencoba mengurai agar informasi-informasi negatif itu bisa ditutupi dengan informasi-informasi positif. Tentunya bahwa didirect oleh teman-teman komunitas Bapak Bupati. Nah ini tuh bicara komunitas nih Bapak Bupati. Kira-kira sebenarnya IPM itu salah satu, tahu indikator ada 3 indikatornya, tapi apakah komunitas juga bagian penting untuk mengakselerasi peningkatan IPM di Halmahera Selatan? Gitu. Iya, pastinya ya. Kalau kita bicara komunitas, karena komunitas ini kan punya ruang yang cukup luas, khususnya kaitannya dengan generasi muda. Dan ruang komunitas ini kan dia fleksibel ya. Jadi segala bentuk kreativitas, kemudian bentuk ide-ide, gagasan anak-anak muda ya biasanya bisa dituangkan di situ. Dan memang kita punya komitmen besar untuk kemudian bisa memberikan ruang yang lebih luas lagi dan juga melibatkan mereka dalam agenda-agenda daerah juga Ya, posisinya. Pak Bupati ini juga anak muda seperti katakan Bila tadi, dan kalau tidak salah kemarin beberapa waktu lalu pernah dinobatkan Tempo sebagai tokoh inspiratif muda ya. Salah satu capaian yang luar biasa, Bupati termuda, dan Tempo itu kan bukan kaleng-kaleng. Siap. Tempo kan bukan media yang cek-cek lah. Siap. Media yang luar biasa, dan saya lihat di tayangan itu juga sempat di interview, ada torsonya juga, luar biasa. Tolong kasih tepuk tangan dulu buat. Saya ikut juga secara memimpin Halmahera Selatan. Izin Pak Bupati saya bergeser sedikit. Ya. Jadi kalau bicara komunitas ini sudah ada anak muda di sini nih. Tak enak kalau bicara komunitas tanpa ya, walaupun Pak Bupati juga terwakilan anak muda, tapi dari sisi regulasinya nanti kita bicara soal itu. Tapi pelaku komunitas bagaimana perasaannya bisa hadir, terus kemudian kira-kira apa yang bisa dilakukan komunitas agar bisa bersama-sama pemerintah daerah untuk mendorong IPM Halmahera Selatan. Oke, baik. Kalau yang pertama bicara soal IPM, apalagi keterkaitannya dengan komunitas, saya justru lihat peningkatan IPM itu justru jadi indikator paling pertama itu di bidang pendidikan. Karena kan orang bicara soal IPM, orang bicara soal kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, itu yang menjadi tolak ukur ketika orang melihat kalau peningkatan IPM itu sebenarnya tinggi. Nah, terkait hal itu justru saya di beberapa tahun terakhir saya baru sekitar 4 tahunan setelah kuliah saya di sini, dan saya melihat justru perkembangan komunitas itu masih di Halsel. Ada terbentuknya komunitas kreatif yang punya punya masa yang banyak, khususnya anak-anak muda. Artinya orang berani untuk berkumpul, berani untuk melakukan aktivitas sosial mereka. Itu justru jadi peningkatan di tumbuh IPM di IPM sendiri, karena saya lihat banyak sekali kualitas anak muda yang justru itu terkafir dalam komunitas. Itu yang menjadi penglihatan saya terhadap teman-teman di komunitas itu sendiri. Jadi saya justru cukup bersyukur karena setelah saya balik di Bacan, banyak sekali kemunculan komunitas kreatif di sini, dan berharap memang harus dilihat secara rasional oleh baik itu pemerintah, baik itu seluruh masyarakat untuk betul-betul melihat kalau komunitas ini memang jadi tonggak untuk kemajuan satu daerah. Jadi ini kan luar biasa sekali ya, artinya kalau di Halsel komunitasnya begitu
tumbuh secara bagus. Nah, bagaimana langkah ke depan untuk komunitas dan peningkatan IPM dari sisi kesehatan, pendidikan dan kesehatan masyarakat, kira-kira apa yang barangkali mesti ya lari lebih cepat begitu? Jadi begini, kalau peningkatan IPM ke depan, Pak. kita bicarakan tadi ya, indikator utamanya kan pendidikan dan kesehatan. Kalau dilihat dari sisi regulasi itu sudah jadi tugas wajib pemerintah daerah. Tinggal bagaimana kemudian kita melihat memetakan dari perspektif Halmahera Selatan ya, yang cukup luas kalau dibandingkan dengan kabupaten kota yang lain. Sekarang kan kalau kita lihat tantangan paling besar kita adalah kemudian hadirnya industri ya. Hadirnya industri ini cukup berdampak terhadap minat generasi muda kita untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Ini kan juga jadi satu satu tantangan yang perlu kita hadapi. Sehingga memang kami pemerintah didorong untuk mampu berinovasi atau kemudian menghadirkan regulasi-regulasi bagaimana kemudian supaya ada ketertarikan dari generasi muda kita untuk mau melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi. Karena kalau kita cuma stop di tingkat menengah atas, ya pastinya which is nggak bisa kita mau memastikan peningkatan IPM kita seperti apa. Dan juga memang ke depan, karena kalau kita berbicara tentang perkembangan ke depan, berbicara tentang kebutuhan skill atau kemudian kebutuhan kemampuan tertentu itu kan lebih spesifik ya. Tidak bisa lagi seperti mungkin beberapa tahun di belakang bahwa satu individu bisa melakukan banyak hal atau kemudian punya keahlian di beberapa hal. Mungkin ke depan kita akan lebih banyak kemudian membuat konsep atau kemudian roadmap yang jelas. Generasi muda kita mau diarahkan kemana pendidikannya, sehingga memang dia akan berkorelasi dengan kebutuhan daerah ke depan. Apalagi kita bicara tadi yang masalah tantangan industri, sedangkan sumber potensi daerah kita bukan cuma industri, ya, kelautan, pertanian, perkebunan, itu jadi sesuatu hal yang sudah kita miliki dari lahir sebenarnya. Tinggal bagaimana kita elaborasi supaya kemudian bisa masuk dengan apa yang jadi kebutuhan kita ke depan, ya. Apalagi kalau berbicara saat ini kan berbicara tentang bonus demografi. Itu tantangan sekali. Kita bicara masalah ketenaga kerjaan, masalah banyak hal. Jadi memang harus betul-betul bisa kita konsepkan dengan matang, roadmap-nya kita buat jelas ya. Masalah kemudian terkait masalah kebutuhan pendidikan, SDM pendidikan kita seperti apa yang harus kita siapkan. Kemudian masalah kesehatan, SDM kesehatan kita seperti apa. Dokter spesialis, kemudian infrastrukturnya, rumah sakit dan yang lain-lain. Apalagi saya lihat kemarin ada beasiswa juga yang didorong ke sana. Itu juga salah satu untuk peningkatan IPM Halmahera Selatan. Kan sebenarnya pembicara berbagai konten soal IPM, Pak Elo misalkan. Jadi orang kan tahu bahwa sistem pemerintahan daerah maupun sistem bernegara ini kan apapun tindak tanduk yang tong lakukan harus ada peraturan sebelumnya yang mengatur soal itu. Nah, torang so hadir ini ada praktisi hukum yang luar biasa yang barangkali bisa memberikan torang gambaran soal regulasi-regulasi tertentu yang bisa torang bersama-sama komunitas, praktisi, pemerintah daerah secara bergandengan tangan ke depan untuk membangun torang Halmahera Selatan dengan IPM yang cukup luar biasa begitu. Kira-kira apa pandangan hukum Pak Safri terkait hal itu? Iya, terima kasih. Sebelumnya saya mengapresiasi kegiatan-kegiatan seperti ini karena memang bagi saya memang benar apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi. Daerah kita sangat luas dan memang butuh ada langkah-langkah strategis untuk ada sentuhan semua wilayah supaya dari aspek pemerataan keadilan itu dia merata. Tentunya sangat dibutuhkan komunitas seperti ini bahwa ada langkah-langkah pemerintah untuk mengintervensi langsung kepada seluruh komunitas yang terbentuk di Halmahera Selatan. Karena kalau kita lihat begitu kita punya angka indeks pembangunan manusia di tahun 2024 ini memang masih kalau kita bandingkan di 10 kabupaten kota masih di urutan yang terbaik ya 66,66%. Tingkat kemiskinan kita juga di Halmahera Selatan alhamdulillah sudah di bawah rata-rata dibandingkan yang kabupaten yang lain. Di 2024 kita bandingkan dengan tahun 2023. 2024 sudah menurun. Dari sektor pendidikan ya tentunya sangat penting. Sebenarnya harus ada sentuhan dan itu bagi saya harus
ada regulasi yang memang disiapkan oleh pemerintah daerah untuk mengorganisir seluruh organ-organ komunitas kepemudaan ya, sehingga organ-organ eksternal ini yang bisa diperdayakan untuk menyelesaikan atau problem-problem yang ada di desa-desa yang kemudian tidak mampu dijangkau. Saya contohkan Pak Maulana, misalnya di sektor hukum kita, ada beberapa lembaga-lembaga hukum yang memang semangatnya adalah undang-undang, mungkin ada undang-undang nomor 17 tahun 2011, kemudian tentang bantuan hukum, tapi sampai saat ini belum ada satu produk hukum tentang peraturan daerah mengenai bantuan hukum. Iya. Hukum menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Agak kesulitan ketika masyarakat terbentur dengan persoalan-persoalan hukum. Apa yang menjadi tantangan bagi masyarakat di situ adalah persoalan pembiayaan. Pembiayaan. Kemudian belum lagi tingkat pemahaman masyarakat kita yang kemudian minim di bawah rata-rata, sehingga begitu tingginya tingkat kriminal. Semestinya harus ada langkah-langkah pemerintah daerah untuk memproteksi soal ini. 2024 itu Pak Bupati, kejahatan anak itu tinggi 2024 kita bandingkan dengan 2023. Pelaku atau korban rata-rata anak korban dan pelakunya rata-rata usia di atas 50 sampai 60 tahun. Ini ada apa? Padahal kita punya perangkat daerah yaitu namanya pemberdayaan perempuan. Nah, jika tidak difungsikan dengan organ, tidak didukung dengan organ lain, misalnya organ eksternal dari luar, ada komunitas-komunitas seperti ini, itu juga harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Sehingga plotting anggaran mungkin saja di pemerintahan 2025 ini 2030 ada plotting anggaran yang kemudian diberikan juga peran bagi komunitas anak-anak muda gitu. Nah, kita berharap ada payung hukum yang kemudian digodok oleh pemerintah daerah sehingga penggunaan anggaran itu bisa dimanfaatkan oleh komunitas-komunitas ini, sehingga berbagai macam bentuk problem di tingkat desa, misalnya ada penyuluhan hukum, kemudian penyuluhan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dengan hukum itu bisa dijadikan sebagai budaya hidup seharian, ya itu juga penting, sehingga ini juga adalah bagian daripada bagaimana menjadikan Halmahera Selatan ke depan menjadi Halmahera Selatan yang sadar hukum dan sadar politik. Ya, benar sekali. Kebetulan juga apa disampaikan oleh Kakak Iki terkait dengan ternyata komunitas kreatif di Halse itu cukup banyak dan cukup effort lah untuk bagaimana menjadi salah satu subjek dalam pembangunan daerah itu sendiri. Dan penting kiranya mungkin karena ini luar biasa, ada juga praktisi hukum, kemudian ada Bapak Bupati untuk bagaimana bisa memproduksi ya tadi ya soal payung hukum terkait dengan komunitas agar bisa lah sejalan dengan pemerintah terkait dengan membangun bagaimana pembangunan daerah itu sendiri. Itu sangat luar biasa. Nah, terkait dengan hal itu memang menarik juga tentang kasus anak yang memang padahal di perguruan tinggi juga ada payung hukumnya tentang Permendikbudristek nomor 30 yang juga soal ini ya. Dan ini cukup luar biasa karena tingkat kasus kekerasan itu juga itu terjadi di anak SMA paling tinggi. Itu yang menjadi perhatian penuh, dan memang kemarin di podcast sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan itu, terkait kesetaraan gender dalam pembangunan Halsel, dan ternyata memang banyak sekali kasus-kasus yang di Halmahera Selatan yang harus perlu menjadi perhatian gitu. Ya Kak. Nah, terkait hal itu bagaimana strategi Bapak Bupati terkait dalam mengembangkan potensi IPM di Halmahera Selatan? Ya, jadi sebagaimana tadi kita diskusikan ya, indikator utama kan pendidikan. Ya, pastinya kita fokus utama kan bagaimana kemudian kita coba untuk kemudian berinovasi terkait pendekatan kebijakan pendidikan, ya tidak hanya kemudian normatif seperti itu saja. Dan juga masalah tadi ya, saya setuju juga dengan apa yang disampaikan Pak Safri, pelibatan stakeholder dari stakeholder yang ada ya, tidak hanya kemudian pemerintah daerah yang dalam hal ini
memiliki kewajiban untuk kemudian melaksanakan kebijakan tersebut, tapi pelibatan stakeholder yang ada seperti komunitas, praktisi hukum, ya, dalam rangka kemudian mungkin sosialisasi atau kemudian memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat. Karena kalau kita bicara hal itu kan tentang kendalinya cukup besar, ya. Memang tidak bisa kita bergantung hanya kepada pemerintah daerah. Harus kita mampu kemudian melibatkan semua unsur, ya, unsur pemerintah daerah dari mulai kabupaten sampai desa, juga kemudian komunitas-komunitas yang ada. Sebagaimana kemudian sempat kita sampaikan di beberapa forum, ya, pendekatan pentahelix menjadi suatu hal yang penting untuk kemudian kita lakukan, pelibatan semua unsur, ya, mulai media, kemudian universitas, ya, dan juga komunitas-komunitas juga kita ajak ke situ. Dan sebenarnya penting, ya, untuk kemudian menumbuhkan kesadaran pemuda kaitannya dengan hal ini, karena kalau kemudian pemuda kita sudah memiliki kesadaran tentang pentingnya terkait kesadaran hukum, kesadaran kehidupan sosial bermasyarakat, saya rasa tatanannya pelan-pelan akan bisa kita perbaiki. Dan sebenarnya kalau dari pandangan saya pribadi, ya, nilai-nilai itu sudah ada sebenarnya. Sudah ada dalam nilai-nilai adat, nilai-nilai budaya yang kita miliki. Cuma kemudian ada shifting budaya yang terjadi karena perubahan teknologi, ya, globalisasi, belum lagi internet masuk desa, ya. Ini memang penting jadi tanggung jawab kita bersama untuk mengedukasi masyarakat. Kalau kita bicara masalah kekerasan perempuan dan anak, kebetulan saya kan sebelumnya wakil bupati dan jadi ketua TPPS. Memang ini miris kita lihat situasinya. Tapi kemudian ketika masuk ke ranah penegakan hukum, kan banyak hal yang kita hadapi. Betul. Mulai dari masalah keluarga, masalah kemudian hal-hal yang sebenarnya tidak tepat sebenarnya kalau kemudian dianggap sesuatu hal yang baik di tengah-tengah masyarakat kita. Seperti contoh ada kasus case-nya, ketika case-nya itu kita mau angkat ternyata keluarganya yang tidak mau. Nah, ada rasa malu dan yang lain-lain. Tapi kalau kemudian kita mau lihat cermati juga di lapas saat ini yang paling banyak narapidanya kasus itu juga posisinya. Jadi memang kuncinya bukan di bukan di penanganan atau penjagaan, tapi dari pencegahan. Dan salah satu bentuk pencegahannya adalah edukasi kepada masyarakat, edukasi kepada anak-anak tingkat sekolah. Ya, kalau kita bicara saat ini kan posisinya, apalagi kita bicara di negara-negara maju, ya, edukasi terkait masalah seksual dan lain-lain itu kan sudah masuk ke ranah pendidikan. Apalagi keterbukaan informasi Facebook, orang semua bisa akses begitu, berarti. Jangan sampai kemudian informasi itu bukan didapat di ruang yang tepat. Ya, kalau didapat di ruang yang tidak tepat, akhirnya arahnya juga tidak tepat. Ini yang coba kita kaji sama-sama, karena kan hal ini juga hal-hal tabu dalam budaya kita, ya, posisinya. Jadi mesti kita kaji secara baik dan kita susun dalam roadmap yang jelas dalam bingkai kurikulum pendidikan misalnya, atau seperti apa, supaya kemudian bisa jadi edukasi untuk masyarakat kita ke depan. Berarti memang IPM ini kalau di Halmahera Selatan sektor pendidikan menjadi kunci, ya, karena pendidikan kan orang hanya bicara pada soal pendidikan formal saja, tapi kan pendidikan informal ini kan bagian daripada pendidikan, ini kan edukasi literasi gitu, ya. Karena tahu misalkan kalau pandangan Iki bagaimana, Ki? Sebenarnya orang pendidikan, semua kalau saya lihat indeks pembangunan manusia Halmahera Selatan itu kan, kalau orang pakai indikator adalah baca tulis clear, nyari 100% orang baca tulis. Kalau lama pendidikan juga selesai. Tapi ternyata di dunia informasi dan teknologi ini tercukup. IPM dalam indikator dengan kategori kedua hal itu tidak sangat cukup begitu, ya. Mau tidak mau orang harus peningkatan kualitas trompe sekolah-sekolah. Pandangan Iki seperti apa, Ki? Trompe kualitas SD, SMP, dan semestinya apakah komunitas bagian daripada semacam ruang guru untuk sama-sama bersemai di dalam sini begitu? Saya justru lihat begini, kalau misalkan orang bicara kualitas, itu tadi kayaknya tadi orang sempat bicarakan kalau bagaimana di pertanyaan itu bagaimana dengan kualitas pendidikan orang di Aceh. Itu dulu, sebelum orang bicara lebih jauh soal orang kualitas anak muda yang berkualitas dan lain sebagainya, orang juga harus lihat bagaimana tenaga pengajar orang di sekolah-sekolah, bagaimana dengan kualitas anak-anak didik di sekolah, minat dan dorang untuk melakukan
sekolah itu bagaimana, untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih lanjut itu bagaimana. Karena saya pernah cek data, ternyata ada beberapa di sekolah di Toran di Halsel ini justru orang ada kemerosotan terkait dengan banyak angka putus sekolah pun ternyata juga banyak di Halsel. Nah itu yang menjadi kesan menurut saya sebagai anak muda, kalau orang kalau misalkan komunitas, misalkan saya bicara soal, kalau ada komunitas-komunitas yang bicara soal minta ruang kepada pemerintah daerah, bagi saya itu masalah klasik. Karena orang yang harus menciptakan ruang, bukan pemerintah yang menciptakan ruang. Itu yang menjadi hal yang paling pertama ketika orang mau berkomunitas. Nah, soal bagaimana nanti pemerintah itu mendidik orang dulu lakukan orang kreativitas dulu, asah orang skill dulu. Karena menurut saya selain pendidikan formal itu penting, pendidikan informal ini juga menjadi tolak ukur ketika orang mau melakukan akselerasi di bidang-bidang yang lain. Itu yang menjadi orang ukuran yang paling penting ketika orang melihat kalau orang peningkatan IPM itu tinggi. Karena memang betul kemunculan komunitas kreatif yang memang betul-betul dia berisi itu banyak di hal tersebut. Makanya sebelum itu orang harus lihat juga soal orang peningkatan IPM di tubuh, khususnya di pendidikan itu yang mungkin menurut saya agak merosot ya Pak Maulana, karena belum lagi kayak misalkan tadi Pak Bupati sempat singgung kalau orang daerah ini bukan hanya industri, tapi ada sektor-sektor lain yang memang itu mampu untuk mendorong orang kemajuan daerah. Nah, misalkan orang lihat orang pertumbuhan ekonomi kan tinggi tuh di data, tapi itu yang penyuplai utamanya ada di sektor tambang. Itu yang bagi saya mungkin orang sumber daya alam itu banyak sekali, baik itu dari sektor pariwisata, baik itu dari sektor kebudayaan dan lain sebagainya. Itu yang justru kalau memang orang mau bicara secara real, maka ini yang harus orang dorong, bukan tambang. Bukan saya anti tambang, tidak, tapi justru itu yang harus jadi tolak ukur ketika orang melihat orang pertumbuhan ekonomi itu dia tinggi. Nah, selain itu saya juga sempat lihat data-data data-data tenaga kerja orang lokal di Kalimantan Selatan, khususnya yang kerja di tambang itu ada sekitar 4.000-an lebih orang dan itu di atas usia, rata-rata usia itu di angka 20 sampai 35 tahun. Nah, setelah saya cek ternyata 80% atau sekitar 70% itu semuanya tuh hanya sampai pada tingkatan menengah, bukan di sekolah SMA. Itu. Nah, mirisnya apa? Karena ketika orang ini kerja di sektor tambang, maka yang orang harus lihat adalah sektor kerjanya di bagian mana. Rata-rata itu semuanya kerja di sektor non-skill. Itu yang menurut saya agak miris, karena orang pertumbuhan ekonomi itu dia tinggi, tapi di lain sisi orang pekerja lokal itu dia ditempatkan pada posisi non skill yang saya sebenarnya belum tahu banyak soal non skill ini kayak gimana, tapi secara yang saya lihat, hemat yang saya lihat beberapa kasus yang saya lihat, ada saya teman-teman itu justru ketika orang mau menuju di era tenaga kerja permanen, orang itu diputus kontrak secara sepihak oleh pertambangan. Sementara orang tahu kalau orang pertumbuhan ekonomi paling tinggi itu demikian. Nah, saya justru melihat kalau pemuda-pemuda ini, orang tenaga kerja lokal ini harus ditempatkan pada posisi-posisi yang strategis di sektor pertambangan, baik itu orang ukur dari orang ke kualitas pendidikan, orang ke kualitas kesehatan, dan lain sebagainya, jaminan masa depan. Mungkin itu yang saya lihat dari sektor pendidikan. Benar, dengan teman-teman yang teman-teman komunitas kreatif yang cukup banyak dan mumpuni dengan potensi yang cukup baik, juga menyayangkan juga kalau misalnya sepasca di SMA mungkin sudah masuk ke tambang, dan padahal ini menjadi banyak sekali anak muda yang punya potensi, Pak. Dan ini harus menjadi kita harus memberikan ruang itu teman-teman komunitas untuk dapat mengembangkan lagi potensi mereka dan lain sebagainya. Kita juga punya kopi di Bereka yang memang kita punya strategi yang cukup baik untuk bisa mengembangkan potensi itu di kopi, kemudian kenari dan lain sebagainya. Dan ini bagaimana Pak bisa melihat dari potensi-potensi sumber daya alam kita ini?
Ya, kalau kita coba rinci satu persatu banyak sekali. Cuma kan kemudian memang semua ini kan butuh perhatian tidak hanya komunitas, pemerintah daerah dalam ini masalah kebijakan dan yang lain-lain. Belum lagi masalah kolaborasi dan sinergitas yang dilakukan ya. Kalau kita mau coba lihat saat ini kan pendekatannya masih mainstream semua, dan tadi saya memang lihat betul memang komunitas kita di Halmahera Selatan cukup banyak. Saya juga sudah coba ya berkomunikasi dengan teman-teman komunitas. Yang jadi harapan saya adalah memang betul teman-teman harus bisa kemudian menunjukkan kira-kira hal apa yang pengen ditawarkan kepada kita pemerintah daerah sebagai bentuk kolaborasi yang kemudian bisa kita bingkai sama-sama. Saya melihat memang dalam pendekatan ekonomi ataupun kreativitas memang butuh kolaborasi ya. Tapi memang kalau kemudian berharap pemerintah daerah yang menginisiasi, saya bukan berkata sulit ya, tapi kemudian memang model berpikirnya berbeda, model cara memandangnya berbeda. Disitulah kita butuh komunitas, dan memang kalau harapan saya dari komunitas yang saya lihat sudah luar biasa ya, dari kemudian praktisi-praktisi hukum yang ada. Memang kita tidak bisa kemudian merangkum semua ide itu jadi satu. Kita harus bisa fokus mana kemudian yang ingin kemudian kita prioritaskan untuk kemudian jadi suatu hal yang pengen kita kembangkan dulu saat ini. Dari sektor apa? Misalnya ekonomi. Kalau ekonomi kan berarti kita bicara UMKM posisinya. Kalau kemudian berbicara tentang pariwisata, berarti kan kita berbicara tentang masalah kemudian potensi budaya, potensi alam yang kemudian kita miliki dan yang lain-lain. Karena gini, dalam penganggaran APBD daerah itu kan dia ada keterbatasan ya, dan semua itu kan dia harus linear dengan RPJMD. Dan kemudian kalau ketika dia linear dengan RPJMD, sebenarnya dalam setiap tahun itu kalau teman-teman bisa lihat tahun 2024 aja sebenarnya kan ada ruang-ruang itu. Ruang-ruang yang coba sudah kita ciptakan ini, saya pengen kemudian nanti ke depan dikolaborasikan dengan teman-teman komunitas. Kayak kemarin Festival Marabuse, kemudian ada HUT Halmahera Selatan. Bahkan mungkin agenda seperti HUT Republik Indonesia itu sebenarnya pengennya bukan cuma saja kita siapkan paskibraka, tapi di situ ada keterlibatan teman-teman komunitas agar kemudian agenda itu bisa lebih meriah. Kemudian dalam agenda-agenda sosialisasi seperti kemudian dari DP3KB atau kemudian di bidang hukum, badan hukum ya yang ada di pemerintah daerah terkait masalah sosialisasi legislasi yang ada di daerah ya. Tentang perda-perda yang dihasilkan. Kan kalau kita lihat pelantikan DPRD kemarin aja 1 tahun periode DPRD aja kan sudah hampir ratusan undang-undang yang kemudian dihadirkan. Tapi kemudian selama ini bentuk sosialisasinya juga kita belum tahu seperti apa penerapannya. Ini yang lagi coba kita coba rancang secara baik. Makanya saya saat ini sebagai bagian dari anak muda juga pengen terbuka gitu istilahnya. Terbuka, teman-teman bisa masuk, tidak ada barrier ya di antara kita. Pastinya dalam kebijakan ada regulasi-regulasi yang sudah kita harus ikuti juga, tapi bukan jadi tidak ada ruang. Tetap pasti ada ruang dalam perjalanan itu. Cuma kan gitu. Namanya pemerintahan itu ada skemanya. Kalau kita terlambat sedikit lewat, akhirnya program itu harus. Jadi makanya saya berharap memang ada proaktif dari teman-teman komunitas juga, dan saya berharap memang dari komunitas-komunitas yang ada mungkin kita bisa duduk sama-sama, bisa kemudian berdiskusi. Oh, yang kita butuhkan tuh sekarang ini. Siapa tahu Pak Bupati izin potong, siapa tahu ada musrembang komunitas mungkin begitu kan. Artinya untuk menampung, karena untuk mengorganisir memang ya teman-teman bisa mengorganisir diri untuk berkomunitas, tapi pemerintah daerah hadir itu sangat penting untuk bisa mengakselerasi ide. Kalau saya lihat sudah bagus sebenarnya komunitas-komunitas yang ada. Saya kasih contoh tadi, seperti kan kita kalau berbicara tentang pendidikan secara formal sudah berjalan sebagaimana mestinya, tapi kan butuh keterlibatan kita dalam sisi informal tadi ya. Misalnya teman-teman komunitas di bidang apa kita libatkan masuk ke sekolah. Saya kasih contoh saja ya posisinya. Saya sebelum ini kan sempat masih sampai sekarang masih aktif jadi ketua Perbasi ya. Perbasi ketika pertama kemudian saya diajak untuk gabung Perbasi, saya bilang saya mau gabung Perbasi kecuali kemudian memang fokusnya anak-anak muda dan fokusnya di sekolah.
Saya tidak mau fokusnya di luar sekolah. Makanya kan kemudian teman-teman perbasi itu akhirnya kan banyak yang kita akhirnya masuk ke ekstrakurikuler sekolah. Basket itu kita masuk ke sekolah-sekolah kondisinya. Maksud saya juga begitu, teman-teman yang di bidang apa nih? Kalau kita mau dorong untuk kemudian direkomendasikan untuk masuk ke sekolah-sekolah, untuk kemudian juga bagian dari edukasi informal yang diberikan, ya, entah itu musik kah, bahkan kan kita teman-teman yang kemudian punya story-story success story yang kemudian bisa ditularkan ke adik-adik di jenjang menengah atas, ya, seperti kemudian sukses success story sekolah di Jogja kah atau di manakah, ya, yang kemudian bisa sharing ke mereka supaya memotivasi mereka, ada gambaran, ya. Saya juga pernah merasakan kalau SMA itu masa-masa labil tuh, mau kemana, mau ngapain, kan? Biasanya bingung. Tapi kalau kemudian kita semua merasa punya tanggung jawab, terlibat, hadir di lingkup itu, saya rasa kita akan mampu kemudian memberikan gambaran, memberikan warna. Oh, mereka jadi punya pencerahan ke depan mau ngapain. Bahkan memang kalau saya secara pribadi punya target ke depan, mungkin kita sebagaimana kewenangan pemerintah daerah, ada kemudian lembaga-lembaga beasiswa yang kemudian bisa kita ajak kemudian untuk kolaborasi dengan pemerintah daerah, ya, supaya kemudian bisa juga mendorong anak-anak kita ke depan. Karena kalau yang tahun ini sudah jalan kan kita ada namanya RPL. Jadi guru-guru yang kemudian belum S1 kita dorong supaya kemudian lanjut kuliah untuk S1 dengan kuliah jarak jauh, ya. 2 tahun selesai mereka dapat sarjana, ya. Belum lagi kemudian beasiswa kemarin 1.000 lebih, itu upaya pendidikan formalnya, ya. Tapi informalnya saya berharap kita semua bisa terlibat di dalam. Karena memang Pak Bupati kalau orang lihat memang saya kebetulan memang fokus betul di pendidikan, ya, apalagi di penyebaran informasi. Jadi kadang kerap kali itu orang Pak Bupati, orang informasi publik ini yang kadang dia tersampai Pak Bupati. Jadi kerap kali misalkan kadang Pemda nih melakukan sesuatu nih, so bagus nih. Cuma karena informasi publiknya tersampai di tengah banyak ranjau. Akhirnya kan banyak sekali informasi publik itu dibajak di tengah sebetulnya. Sehingga kan penting pendidikan informal menjadi salah satu kunci juga Pak Bupati, karena menurut saya ternyata kalau orang riset secara serius misalkan di Halsel ini, orang pendidikan formal itu SD sampai SMA itu terbatas memang. Punya keterbatasan. Ruang-ruang komunitas kan kayak ruang digital yang begini-begini kan tidak diajarkan di sekolah kan begitu, ya, tidak diajarkan. Tapi barangkali ke depan bisa izin sambil lalu mengusulkan begitu Pak Bupati, ya. Sambil lalu kan dinas pendidikan ini bisa mendorong misalkan semacam ada ekstrakurikuler yang tadi Pak Bupati sampaikan untuk bisa menularkan teman-teman, karena dulu saya kan pernah tergabung di Arsa Foundation, Pak Bupati. Dulu tuh begitu, jadi datang ke satu desa, orang lihat ini ada desa, orang bantu, terus kemudian orang datang mengedukasi jadi banyak, ada pengacara, ada pilot, ada macam-macam orang-orang yang sukses itu dihadirkan di setiap di SD, SMP gitu. Dan orang keliling, saya kebetulan dulu pernah di Banten, jadi keliling itu. Nah, barangkali itu bisa di copy paste di Halmahera Selatan, dan saya pikir teman-teman komunitas ini kan gratis-gratis saja tuh. Gratis-gratis saja, berjalan gratis kan, aman-aman saja untuk edukasi dan pendidikan, ya orang bisa lakukan itu secara sukarela, kira-kira Bupati. Dalam kebijakan program pemerintah daerah itu banyak hal yang bisa dikolaborasikan. Ya. Kita teman-teman ini punya semangat, punya kemampuan, punya skill. Ada program pemerintah daerah tertentu beriringan gitu istilahnya, ya, beriringan ikut, kemudian kita bisa hadir sama-sama di situ. Dan memang sekarang kan yang memang lagi coba kita tata, pertama terkait masalah standar pendidikan kita. Standar, entah itu standar sumber daya manusianya, kemudian standar infrastrukturnya. Kemudian berbicara masalah roadmap, ya, pemetaannya seperti apa. Karena kan masalah kita masih cukup kompleks. Ya, kalau kita lihat dalam kota saja, ya, secara akreditasi ini kita belum bisa lihat seperti apa kondisinya. Kemudian persaingan sehat antar sekolah untuk kemudian menjadi sekolah yang kemudian berprestasi seperti apa juga belum. Itu yang lagi coba kita rancang pelan-pelan. Kemudian juga kehadiran sekolah unggulan, ya, yang sempat jadi itu, kita lagi coba bentuk konsepnya seperti apakah dia jadi asrama kah atau bagaimana, kemudian kita coba. Karena jangan sampai maksudnya terompe pendidikan formal kalah dengan pendidikan swasta kan begitu, bahkan swasta lebih bagus kualitasnya Pak Bupati. Hari ini kita tidak bicara cuma di Halsel, hampir seluruh Indonesia kualitas pendidikan negeri kalah jauh dengan pendidikan swasta. Ya, dibandingkan mungkin di masa saya SD, dulu kita orang bertati-tati kalau sekolah negeri, ya, posisinya. Oh, itu modeling itu apa gitu istilahnya. Tapi sekarang memang mirisnya begitu. Sekolah swasta
kualitasnya lebih baik daripada sekolah negeri. Ini kan berarti kaitannya banyak hal, termasuk tadi sumber daya manusianya. Harus ada perubahan mindset yang terbangun di situ. Bagaimana pendekatan sekolah merdeka itu seperti apa? Belum kemudian berbicara tentang kemudian guru penggerak bagaimana. Ini kan kalau saya mau lihat di sekolah-sekolah negeri kita masih banyak yang masih perlu kita tata, kita benahi pelan-pelan. Kalau di sektor pendidikan hukum apa yang mesti dilakukan, karena orang kan selain perda hukum, perda bantuan hukum ya itu penting, karena betul Bupati apa yang katakan Pak Safri, orang juga rasakan tuh banyak sekali klien datang itu memang bilang apa tuh? Karena memang sulit itu Bupati, sangat sulit. Orang butuh mungkin perda bantuan hukum, mungkin dalam sisi pendidikan hukumnya seperti apa Pak Safri? Iya, jadi begini Pak Wati. Artinya dalam kacamata saya ini, mungkin dalam proses penyelesaian mengatasi setiap problem hukum yang terjadi di masyarakat itu, saya istilahkan ya janganlah seperti pemadam. Nanti ada kebakaran, baru pemadam datang untuk. Mereka ini sudah sakit, datang dikasih sakit lagi. Jadi pencegahan itu penting. Bagaimana metode dan cara dan pola pencegahannya, tentunya tidak ada solusi lain kecuali melalui ada edukasi hukum dari desa ke desa, mungkin itu. Kemudian tidak hanya sebatas itu, ya harus ada campur tangan atau ada intervensi pemerintah terhadap persoalan atau problem hukum yang terjadi di masyarakat. Nah tentunya mungkin intervensinya melalui mungkin ada perda. Pemerintah daerah harus mendorong perda sehingga bisa menjadi payung hukum bagi komunitas-komunitas yang notabene-nya adalah para penggiat hukum dalam hal sosial. Paling tidak ada satu desa, satu paralegal kan begitu. Yang bisa dibantu teman-teman hukum ini kan banyak nih Pak Bupati. Barangkali bisa sekali waktu didorong oleh Dinas DPMD untuk bisa buat agenda paralegal, pelatihan paralegal mungkin. Oh iya betul, ada Mendaung, ada 4 desa itu ya Pak Bupati. Desa kita kan sudah tentang masalah kesadaran hukum itu. Cuma begini, memang yang dibutuhkan kan salah satunya juga masalah pembinaan pemerintah daerah. Selama ini kan itu tidak jadi concern ya, khusus. Jadi dalam penataan hal ini itu kan penting untuk kemudian. Jadi tadi saya bilang kalau bicara tentang pembinaan, sosialisasi itu kan harus atas ke bawah ya, top to bottom. Dari misalnya bottom up, tombak tunggu sampai kapan juga akan muncul. Jadi memang tahun depan ini akan lebih banyak memang bagaimana kemudian kita berbicara tentang kapasitas building, ya, peningkatan kapasitas sumber daya manusianya, dari mulai aparatur, pemerintah desa, kemudian tenaga pendidik, tenaga kesehatan. Kita coba petakan kebutuhannya seperti apa. Tentu kemudian coba kita dorong satu-satu. Senin ini kalau nggak salah kita akan ada agenda khusus kapasitas building untuk kemudian eselon 2 dengan ini dalam rangka kemudian paling nggak masalah team building, kemudian masalah ini ya. Itu harapan kita mesti dimulai dari situ. Kadang-kadang hal ini kan dianggap hal kecil ya, apalagi kemudian kadang-kadang kebiasaan sebelumnya itu bimtek, tapi kemudian goalsnya, tujuannya kita nggak tahu posisinya. Ini yang coba kita tata, dan memang gambaran saya ke depan pemerintah desa dalam hal ini, kepala desa itu kan mitra pemerintah daerah. Memang harus jadi tanggung jawab kami untuk kemudian memastikan apa yang kemudian mereka lakukan di desa itu sesuai dengan regulasi dan aturan-aturan yang ada. Bukan kemudian mereka kelola dana desa kita lepas begitu saja posisinya. Ini yang kemudian akhirnya kan muncul hal-hal yang tidak diinginkan di desa. Jadi kita coba pelan-pelan kita tata semua. Hari ini kan kalau kita mau lihat masalah yang muncul ya ini semua tidak terlepas dari kemudian tanggung jawab pemerintah daerah juga yang dalam hal ini menjadi payung utama ya yang memayungi mereka. Karena kan mereka lahir kan dari background berbeda-beda, bukan dari semua dari praktisi pemerintahan. Harus kemudian
dikumpulkan sama-sama, kemudian diberikan semacam pemahaman tata kelola pemerintah daerah, tata kelola keuangan daerah seperti apa, supaya kemudian bisa lebih memahami itu. Terkait juga masalah kesejahteraannya, pendekatannya seperti apa, ya. Makanya saya kan berbicara kesejahteraan kesejahteraan pegawai itu penting, tapi kan kemudian semua harus diukur dengan tolak ukur yang jelas. Tidak bisa kemudian kita bentuk kebijakan tertentu, karena kebijakan yang kita putuskan itu pasti berdampak kepada kebijakan yang lain. Kondisinya itu yang harus dicermati secara baik. Dan terlepas kita karena bicara tadi IPM ya, itu semua masuk skup itu, masalah kapasitas building itu. Dan saya menyadari itu semua butuh kolaborasi seluruh stakeholder yang ada, seluruh pihak, praktisi hukum, komoditas, kemudian praktisi pendidikan, ya, dari semua harus kemudian dilibatkan sama-sama. Karena IPM kan hanya diukur dari beberapa hal. Iya, kalau cuma bertumpu kepada pemerintah daerah mau sampai kapan juga, peningkatannya pasti rasionya nggak tinggi. Iya. Rasionya. Betul. Apalagi misalnya pandangan birokrasi ini kan relatif berbeda dengan teman-teman yang lain kan, sehingga akselerasinya butuh segala macam, butuh proses kalau di birokrasi. Intinya harus ada penyamaan persepsi, pendekatan yang mau dipakai apa, targetnya apa, ya. Ya, kalau berbicara tentang periodisasi ke depan 5 tahun ini targetnya itu apa posisinya, ya. Kalau secara kuantitatif pasti angka-angka IPM tadi kan, angka kemiskinan dan apa. Secara kualitatif bagaimana kapasitas manusianya, apakah sudah meningkat atau belum. Kalau kemudian kita secara kapasitas masyarakatnya juga, secara penggunaan Facebook masih digunakan untuk hal-hal yang kemudian berita hoax, hal-hal yang ini, itu kan juga jadi salah satu indikator ya, kita bisa ukur di situ. Kalau cuma di media sosial kita cuma saling menghujat, ya itu jadi tidak tepat. Jadi saya berharap memang ke depan mungkin ini kan bukan sebagai kita membalikan telapak tangan ya. Ada proses yang terjadi, dan saya cukup syukur dan cukup bangga ya, proses pilkada tahun ini bisa berjalan juga cukup baik, cukup sesuai dengan apa yang jadi harapan kita. Paling tidak kesan hal selalu itu bisa sedikit bergeser lah. Bisa sedikit. Stigma itu bisa bergeser. 2024 paling ini tidak ada langkah positif ke depan. Ada stigma-stigma yang begitu ya, tapi sepertinya di 2024 ini sebenarnya sudah sangat bergeser Pak Bupati ya. Iya betul. Jadi memang Pak Bupati itu perlu hiasi terampe informasi publik ini dengan hal yang sifatnya positif. Orang sama-sama punya tanggung jawab bersama. Kalau saya kan orang dari dulu memang fokus pada penyebaran informasi publik itu harus dilakukan, tanpa itu selesai semua orang karena kata kuncinya di situ. Masih banyak ruang kan, radio apa kita belum ini semua, butuh kolaborasi lah. Oke, mungkin Pak Bupati terakhir sebelum nanti saya ke Iki dan Pak Saf, target berapa beasiswa selama 5 tahun? Nah, ini kan perlu tunggu juga kan begitu kan? Karena begini Pak Bupati, dulu saya itu ketika orang bikin Bapati Kamar Media Digital itu Pak Bupati, itu kan sebenarnya kesadaran orang banyak sebenarnya beasiswa segala macam itu, tapi kan tak semua orang bisa mengakses informasi itu Pak Bupati. Kalau saya pribadi memang tidak akan berbicara tentang angka, karena saya tidak mau bicara kuantitatif tapi tidak bicara kualitasnya. Jadi memang kita akan melakukan pemetaan dulu secara terukur. Kalau berbicara tentang bidang kesehatan, alhamdulillah putra-putri Halsel yang di bidang kedokteran yang sudah lulus dokter sudah cukup banyak. Bagaimana pendekatan kita supaya kemudian mereka bisa melanjutkan ke spesialis, supaya bisa memenuhi kelengkapan kita di sini. Kalau bicara infrastrukturnya bagaimana, kemudian rumah sakit yang sudah ada kita tingkatkan akreditasinya, ya, yang di OBI bisa BLUD, yang di Bisui bisa BLUD, yang di sini mungkin juga lebih meningkat ke depan. Jadi saya lebih berharap kita buat pemetaan yang lebih clear. Jadi sebenarnya kalau gambaran saya tahun 2025 ini memang kita akan lebih banyak mungkin bahkan bicara sensus, bicara pemetaan, bicara perencanaan, untuk kemudian memetakan betul situasi dan kondisi Halsel seperti apa petanya.
supaya kemudian nanti pendekatan kebijakannya ke depan itu bisa lebih tepat. Ini yang kemudian kemarin kan saya sempat coba singgung ya, masalah pendekatan zonasi itu, yang kemudian dilakukan lewat pemetaan dapil 1, 2, 3, dan 4. Saya rasa itu juga yang jadi kita coba dorong ya, supaya kemudian pemerataan pembangunan itu bisa dirasakan. Karena memang dalam kondisi fiskal kita dengan APBD yang ada tidak bisa kita gelontorkan sekaligus untuk seluruh Halmahera Selatan. Tapi memang tetap harapan besar kita ke depan ada perhatian khusus dari pemerintahan pusat ya tentang Halmahera Selatan. Ya, dan memang saya tipikalnya yang berpikir bahwa pemekaran itu punya dampak. Kalau memang hal ini butuh pemekaran, ya berikan ruang itu gitu istilahnya, supaya kemudian ruang lingkupnya lebih kecil, kemudian pengelolaannya juga akan lebih mudah. Pak Safri, ke depan pendidikan hukum apa yang bisa dilakukan di Halmahera Selatan? Tentunya nanti akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah, karena orang kan secara jujur sebenarnya untuk bicara pendidikan hukum kalau tanpa kolaborasi dengan pemerintahan daerah ya jalan di tempat. Pak Safri, kira-kira seperti apa ke depannya? Jadi begini Pak Maulana, Mbak Siti, jadi begini, pada prinsipnya harus ada intervensi pemerintah, ada perhatian pemerintah khusus, dan kemudian di backup oleh elemen-elemen yang lain. Karena daerah kita yang begitu luas, kemudian rakyat yang begitu membutuhkan akses hukum, mau dari advis hukum maupun pendampingan hukum. Dan kemudian kita lihat bahwa setiap tahun ada plotting anggaran APBD dihibahkan ormas-ormas, namun bagi saya belum tepat sasaran. Pergerakan ormas ini belum tepat pada sasaran, pada akar bawah bermata. Sehingga inilah dibutuhkan. Tadi Pak Bupati sudah sampaikan, harapan besar ke depan ya mungkin bisa didorong dalam sektor mungkin komunitas atau lembaga-lembaga hukum, mungkin ada payung hukum Perda atau minimal Perbuk yang kemudian bisa dimanfaatkan lembaga-lembaga hukum dalam rangka untuk memberikan edukasi-edukasi hukum dari desa ke desa. Karena memang Pak Maulana juga tahu persis, memang hukum ini sudah menjadi kebutuhan dasar Pak Bupati. Karena memang kita melihat sejauh ini, 1 tahun ini saja memang problem hukum yang memang mulai dinamika pilkades, kemudian di sektor tingkat kriminal pidana, mau itu pidana anak, ya memang tinggi. Nah, ini artinya kita bisa simpulkan bahwa minimnya tingkat kesadaran berhukum masyarakat. Maka mungkin bagi saya ke depan mungkin ada dorongan pemerintah daerah untuk berkolaborasi dengan elemen-elemen lain atau lembaga-lembaga hukum untuk program ini bisa jalan, program sosialisasi dan penyuluhan hukum atau sadar hukum. Mungkin itu saja. Oke, terakhir, komunitas apa yang diharapkan ke depan? Banyak sebenarnya orang diharapkan ke depan untuk komunitas ini khususnya. Tapi kan terkait komunitas, saya mungkin mau spill sedikit terkait dengan orang aliansi kreatif. Oh iya. Aliansi komunitas kreatif di Hansel, Pak. Oh, itu ada berapa komunitas di Di dalamnya? dalam itu ada sekitar 11 komunitas yang terlibat dan dari berbagai macam sektor dan golongan yang dorong ini buat di tiap-tiap komunitas itu sendiri. Artinya orang berani untuk berkumpul. Karena yang pertama di aliansi itu orang tidak diketuai oleh seorang, tapi masing-masing koordinator itu yang menjadi penanggung jawab penuh atas aliansi ini. Nah, terkait hal itu, karena orang percaya kalau kolaborasi yang paling penting itu orang harus melakukan kolaborasi di tingkat bawah dulu sebelum orang bicara ke level pemerintah. Itu yang paling penting, karena kan banyak nih komunitas. Kalau semua ke sana di pemerintah terus mau tuntut ini mau tuntut ini kan pemerintah juga bingung untuk mau akomodir yang mana duluan. Nah, makanya orang sepakat bentuk kolaborasi ini, bentuk aliansi ini, biar apa yang orang pengen tuh dia jadi satu tujuan. Itu yang penting. Karena saya pernah lihat di 2000 tahun ini kalau tidak salah, yang waktu ada kumpul-kumpul komunitas lewat dinas pariwisata tuh, saya dan teman-teman sepakat untuk kalau kumpul-kumpul komunitas ini nih harusnya orang inisiasi. Kenapa Pemda? Karena kan Pemda nih dia
harus orang yang mobilisasi orang berdiri dulu, orang bersolidasikan. Ada kesadaran kolektif komunitas. Kesadaran dulu, orang lihat apa yang orang pengen, baru orang berkumpul gitu. Bukan berarti yang kumpul orang. Nah itu menjadi otokritik bagi teman-teman komunitas. Nah tapi akhirnya orang mampu membentuk aliansi komunitas kreatif yang di dalamnya juga ada Genpro dengan fokus ke depan. Orang akan bikin semacam orientasi navigasi yang ke depan akan orang lihat kalau komunitas-komunitas ini itu harus perlu dilihat secara rasional kalau orang ini yang menjadi tolak ukur untuk bagaimana ke depan hasilnya dia bisa maju. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua terkait ketersediaan ruang kayak tadi yang Pak Maulana bilang, kalau saya juga sepakat ternyata orang ini banyak sekali orang minta ruang kepada pemerintah daerah sementara orang belum melakukan apa-apa. Ini semacam diskursus publik yang dilakukan oleh Genpro ini kan bagian daripada orang melakukan edukasi politik terhadap edukasi semuanya lah, terhadap orang masyarakat. Itu yang saya lihat pentingnya komunitas di Halsel. Nah terkait hal itu juga Pemda juga perlu untuk bersinergi dengan orang melakukan semacam program-program yang kemudian itu mampu mengakomodir kepentingan teman-teman komunitas juga dari teman-teman bagian hukum. Nah itu sebenarnya Pak Maulana yang saya mau bilang, dan yang paling penting sebenarnya anak muda itu harus cerdas dan dia harus lihat potensi-potensi dia berdiri biar ke depan orang daerah tuh bisa bertenaga dan juga bisa berdaya secara ekonomi. Ya baik, terima kasih Kiks. Terakhir Pak Bupati mungkin closing statement. Keraton Sojelang Maghrib. Jadi memang berbicara tentang IPM jadi tanggung jawab kita semua. Kaitannya juga terkait masalah edukasi ya. Edukasi ini kan tidak berbicara, tadi kita sepakat ya, tidak berbicara pendidikan formal tapi informal yang melibatkan semua unsur ya, harus hadir sama-sama di situ. Dan memang apalah kemudian kebijakan pemerintah daerah tertentu, tapi kemudian di dalam kebijakan itu kita semua tidak punya keinginan atau kemudian tidak mensupport kebijakan tersebut. Saya kasih contoh saja gambarannya. Kita punya target ke depan kita bisa 2025 ini saya ada rencana kemudian kita pengen cetak 100 petani milenial misalnya, contohnya ya. Nah, saya berharap itu bukan dari pemerintah daerah, programnya memang dari pemerintah daerah, tapi kemudian keaktifan itu dari teman-teman komunitas misalnya, atau dari IT bisa kemudian hadir sama-sama dengan pemerintah daerah. Oh, kita yang kemudian punya concern ke situ, kita punya keinginan jadi petani milenial hadir gitu istilahnya, supaya kemudian ini petani milenial bisa cukup besar untuk. Jadi karena kalau kita sekarang bicara pertanian, kita tidak bisa lagi berbicara tentang pertanian yang kemudian tanam hari ini besok serba tanam gitu istilahnya. Kemudian kan kita berbicara yang kontinu, kemudian masif bicaranya kan kondisinya. Sekarang kita berbicara industri, kebutuhan akan kemudian pangan ke sana kan besar, tapi selama ini kan masih dari luar. Kita berpikir bagaimana bisa dari sini. Itu tadi kita coba inisiasikan bagaimana 100 petani milenial, tapi kemudian bisa mengelola misalnya sekian ratus hektar misalnya lahan, entah itu hortikultura atau apapun yang kemudian kita bisa sepakati bersama standar kualitas bahan pangannya seperti apa. Yang kemudian di situ pemerintah bisa kemudian menjadi mediator untuk kemudian misalnya dijual ke perusahaan, kemana ya. Belum bicara lagi peternakan. Bicara ya, itu yang kemudian kenapa kita lebih concern bicara agromaritim itu. Karena sebenarnya potensinya masih besar sekali. Tinggal bagaimana kemudian kita semua bisa hadir sama-sama di situ ya. Kemudian mensupport itu. Bicara pendidikan, bagaimana ke depannya, banyak hal dari program beasiswa ya, beasiswa entah itu dalam negeri atau luar negeri, kita bisa konsepkan sama-sama untuk kemudian jadi program pemerintah daerah yang kita support sama-sama di situ di dalamnya. Ini jadi harapan saya. Jadi mudah-mudahan saya berharap kemarin itu sebenarnya waktu dengan pariwisata itu saya inisiasikan dinas pariwisata coba kumpulkan komunitas untuk sama-sama coba bicara. Dalam arti saya juga bukan kemudian harus teman-teman komunitas. Memang pemerintah daerah harus juga punya trigger untuk kemudian bisa duduk sama-sama, karena kan berbicara program kalau di pemerintah daerah secara formal kan ada musrembang tingkat desa seperti itu. Tapi kemudian kan juga kita harus dapat juga input dari yang lain terkait bagaimana pendekatan program yang tepat ke depan. Jadi saya berharap mari support pemerintah daerah, dukung
jangan segan, jangan kita mau tunggu ya. Ada hal-hal yang kemudian ingin kita diskusikan, kita diskusikan. Saya selaku kepala daerah jadi bagian anak muda siap lah bisa hadir di tengah-tengah kita semua. Baik, terima kasih Pak Bupati. Jadi fix fun ini teman-teman Gempro, teman-teman komunitas, ini penting untuk bicara petani milenial. Ini harus ada sesi khusus yang akan orang bisa nanti bicarakan secara khusus petani milenial, karena luar biasa sekali. Kalau saya juga baru terpikirkan misalkan, ternyata memang orang di sini untuk mengakselerasi petani milenial cukup sangat memungkinkan, ruangnya terbuka sekali. Jadi barangkali edukasi soal informasi dan orang melakukan pendalaman informasi soal petani milenial, orang siapkan waktu lah kapan bisa izin Pak Bupati, kalau ada waktu orang akan selalu mengundang gitu ya untuk bicara soal petani milenial. Terima kasih Pak Saf, semoga tumbuh hukum ke depan semangat terus kawal mulai dari Obi sampai Macan Barat kira-kira begitu. Itu memang tantangan besar di torang ya soal hukum Pak Bupati. Terus kemudian Iki, terima kasih banyak Pak Bupati. Iki tetap semangat di ruang-ruang komunitas, ruang-ruang digital. Ada apa-apa bisa kontak Pak Bupati atau dinas terkait kira-kira begitu untuk bisa mengakselerasi ruang-ruang ini. Butuh public space yang kreatif, terhanya di ruang digital. Orang berharap ada punya public space yang lain, misalkan di Lau ada Zero Point, ada UMKM milenial, ada Papaluang Park. Banyak sekali sebenarnya di zaman Pak Basam ini ada public space yang dibikin begitu, yang barangkali teman-teman komunitas bisa mengisi. Jadi dialognya harus di kafe, ya kan begitu kan, harus di sini begitu. Bisa pindah ke Papaluang Park, bisa pindah ke Zero Point, sambil lalu bisa kasih sambung di Videotron yang besar kan, orang edukasinya lebih bagus karena tempat keramaian orang bisa lihat begitu. Dan itu salah satu edukasi yang penting. Mungkin begitu Kak Hilda atau? Saya agak terkesima dari tadi nih Mbak cerita, kayaknya di forum-forum memang benar-benar anak muda sekali gitu. Apalagi Bupati juga sosok ya anak muda juga gitu kan. Dan ini merupakan forum yang sangat luar biasa dan menjadi inspiratif bagi teman-teman komunitas, dan pemerintah daerah sendiri membuka ruang untuk teman-teman untuk bisa berkolaborasi ya. Baik dari pemerintah daerah, kemudian ada praktisi hukum, kemudian teman-teman komunitas yang ada di Halmahera Selatan. Baik itu Cipayung, kemudian teman-teman komunitas kreatif yang ada di Halmahera Selatan. Terima kasih Bapak Bupati Halmahera Selatan yang turut hadir di podcast kali ini. Terima kasih juga Pak Safri, kemudian Kakak Iki, dan juga co-host saya yang luar biasa yang mendampingi saya pada sore hari ini. Nah, kemarin podcast sebelumnya Kak Maulana tuh salah satu pembicara yang paling ganteng di antara semuanya kemarin podcast. Nah, pada sore hari ini saya paling cantik dan paling manis di antara semua yang hadir dalam satu frame ini. Baik, terima kasih teman-teman. Demikian podcast kita HLC, Wholesale Lovers Club pada sore hari ini. Terima kasih dan jangan lupa nonton podcast kami, dan next podcast selanjutnya masih ada lagi untuk membahas judul sesi berikutnya. Iya, sesi berikutnya tentang ekonomi. Apa sih mau bahas apa sih soal perekonomian di Halmahera Selatan? Nanti jangan lupa stay tune, dan terima kasih telah menonton. Saya selaku host dan partner saya co-host Kamulana. Terima kasih bersemai dan orang. Mudah-mudahan apa yang sajikan menjadi amal jariah buat orang begitu, dan buat teman-teman yang menonton menjadi sebagian daripada edukasi. Semoga dengan dengan acara ini menginspirasi bagi teman-teman yang lain untuk membuat sebanyak-banyaknya acara seperti ini, agar orang bombardir orang ke media sosial itu dengan hal-hal yang kreatif dan hal-hal yang positif. Tolong hindari hoax, hindari fitnah, bafitfit dan seterusnya. Orang hindari itu kira-kira Pak Bupati. Akhir kata, saya Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.